Jadi kamu tuh nggak minta apa-apa ya sama saya ya. Kamu tuh cuman sama-sama ingin memperjuangkan perubahan. Harusnya diapresiasi dong. Dia kecewa si Abah itu, si Imam Mahdi palsu itu. Dia maunya dia itu diakui bahwa gue itu mendewakan lu loh, Nis. Bahwa gue itu menganggap lu itu nabi loh, Nis. Tapi gak berani datang, itu moral kompasnya. Lalu ada pertanyaan, jika orang yang sering datang reunian itu apa? Ya pengangguran. Imam Mahdi palsu. Hai guys, itu bersama Bang Boy. Kita bahas ini tentang si Imam Mahdi palsu. Siapa dia? Coba sebut siapa? Imam Mahdi palsu adalah Anies Baswedan. Dia menyindir Jokowi perihal reuni, tapi dibalas dengan sesuatu yang menyakitkan. Kenapa menyakitkan, Bang Boy? Karena yakinlah kalian, lebih sakit adalah ketika dikhianati oleh teman sendiri atau yang ngakunya teman. Anies korban lanjutnya. Kita bahas dia reaksinya. Baru reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja mas. Ya kalau reuni nggak berani datang, nggak berani datang ya. Bukan nggak bisa datang ya. Kalau nggak bisa datang tuh ada halangan, ada apa. Tapi nggak berani datang, itu moral kompasnya. Lalu ada pertanyaan, jika orang yang sering datang reunian itu apa? Ya pengangguran. Imam Mahdi palsu. Terlalu kosong waktu Pak Jokowi untuk setiap acara reunian dia datang. Berapa kali acara reunian dia datang kalau misalnya dipenuhi semuanya? Emang dia kayak kau butuh suara terus. Kesana kemari cari suara. Nafsu kekuasaan itu gak terhingga. Disuruh kerja pun gak bisa kau. Rojan. Imam Mahdi palsu kau. Yang lebih sakit guys, apa yang terjadi oleh Anies Baswedan, dua hal. Ya, dua orang yang selama ini dekat sama dia. Dan juga terakhir, kalian tahu kemarin kenapa tiba-tiba Cokro hilang channelnya dia? Karena video terakhir Cokro TV memuat tentang aibnya si Imam Mahdi palsu ini. Nah, tapi dua orang terdekatnya ini deh guys ya. Dengar guys. Sampai saya 3 kali ngadep Pak Jokowi. Tapi kalau saya boleh harus cerita, sebenarnya orang yang pertama kali meminta saya untuk jadi calon gubernur adalah Pak Jokowi. Oh ya? Jauh hari. Ketika setelah Pak Prabowo menang di bulan Februari, mungkin di bulan Maret, April gitulah. Beliau menyampaikan, Mas, supaya Jakarta tenang, mau nggak jadi calon gubernur gitu. Ke Mas Pak khusus kepada Bapak Presiden. Dan Presiden memberikan izin, bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju. Beliau mengatakan, Mas, maju aja, nggak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi pagi-pagi. Bapak serius, saya boleh izin maju? Silahkan maju aja. Jadi saya maju betul-betul. Awalnya terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Dan saya sudah berjanji, apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Kecelek kalian semua kan? Dikira anak-anak Abah bahwa kemenangan Pramono itu mutlak karena kemenangan karena Anies. Ya elah, ya elah, ya elah. Ya elah, ya elah, ya elah, ya elah. Gila Pak Jokowi ini, gila. Strateginya gila. Gak ketebak sama sekali, gila. Aku denger ini merinding loh. Ini baru aku bisa up ini. Kenapa? Pantas Pak Jokowi nggak sefrontal itu mendukung RK. Cuma sekali pertemuan doang bilang mendukung. Tahu apa tujuan itu?
supaya ngasih sinyal kepada para pembenci Jokowi yang saat itu mendominasi Jakarta. Karena pemilih Anies, karena sudah dia dicekoki Anies dengan agama. Ketika Jokowi mengatakan saya mendukung RK, itu berarti Jokowi sedang mengarahkan dukungan kepada Pramono Anung. Begitu banyak pembenci Jokowi yang akhirnya milih Pramono Anung. Padahal Pramono Anung dari awal memang disetting Jokowi untuk menjadi gubernur Jakarta. Mampus kalian semua. Mampus. Saya kecelek, para anak-anak abah kecelek. Kecelek banget asli. Selama ini mereka menduga kan, Jakarta itu kemenangan Anies. Ya elah. Berarti mah kalau ini mah sesuai pengakuan Pramono Anung, berarti memang Jokowi menang di banyak tempat. Di banyak tempat, khususnya di provinsi yang besar, yang terbesar, Jokowi mendominasi. Gokil. Sakit nggak? Anies, sakit nggak? Nggak gara-gara kau ini ya? Ya, gara-gara kau dia menang ya. Sorry Anies ya. Nah, ada satu orang lagi guys. Ini dia guys. Satu orang ini. Dilihat dari rame-rame ini kayaknya nggak bakal berhenti ini, ya kan? Tapi di sisi lain juga kalau kita lihat bagaimana respon masyarakat ya, ketika Pak Jokowi entah ke mall, entah keluar kota, itu luar biasa. Kemarin kita lihat terakhir yang di Karo itu loh, ya, dari ujung ke ujung lebih 1 kilo masyarakat menyemut. Nah ini kayaknya nggak berdampak juga ya. Gimana menurut Bung Hensa? Pak Jokowi kan memang fenomena di Indonesia ya. Dia datang dari keluarga yang ya kita sinyalir per hari ini non elit kan. Non elit ya. Sama kayak kita lah ya. Ya, dia kemudian jadi presiden dan ya itu sebuah fenomena. Bahkan kita harus akui bahwa tubuhnya Jokowi itu memang ada di tengah rakyat. Jadi saya kan ada tuh YouTube saya Jangkrik Bos ala Hensa. Dia itu program saya itu ngajak ngobrol saudara-saudara kita yang banyak jualan di jalanan. Tukang kerupuk, tukang jamu, tukang mie ayam, tukang bakso, macam-macam lah. Itu kalau ditanya tentang Jokowi, tentang presiden bayangan mereka. Menurut Ibu, nanti Prabowo harusnya seperti apa? Dia jawabnya, ya kalau bisa seperti Pak Jokowi deh, gitu. Terus kemudian lagi, ya memang Jokowi ini artinya memang mereka tuh merasakan kehadirannya. Ya memang sebagian kelas menengah, bahkan banyak kelas menengah mengatakan ya itu kan karena bansosnya, gitu ya, karena program-programnya. Ya tapi itu diakui, ya memang rakyat Indonesia banyak yang sukanya di level itu, di level bansos, di level nerima lemparan kaos, begitu gitu. Jadi memang dia ini fenomena. Nah, terus Sakit nggak? Di saat Anies sedang mengkompor-ngompori para HTI, FPI untuk mencecar ijazah Jokowi, di satu sisi pengamat politik yang pertama kali mendeklar untuk mendukung salah satu pasangan calon, tahu siapa? Hensat. Dari awal dia mengatakan saya ada abah. Kayak begini mau bertanding di tahun 2029. Nah, elah, Imam Mahdi palsu. Oke. Ternyata guys, peristiwa Pilpres kemarin menimbulkan pertanyaan dari pendukung atau relawannya Anies ya. Kita bahas ini. Sifat penuduhan. Nih, lewatin. Dalam mungkin satu forum ya. Jadi tuh si Bang Julil ini pernah mengajukan satu pertanyaan yang hitam putih kali ya. Terkesan kayak Siapa nih? si Bang Julil dalam satu forum gitu, dia sempat ragu tuh Bang sebenarnya pas ada acara desak Anies itu mungkin dia mengajukan pertanyaan tanda kutip pinggir jurang kali ya. Terus sensitif. Nah, beliau nih malah balasannya nggak terima sama pertanyaan itu. Terus malah dibilang si Bang Julil ini pengadu domba. Gitu. Jadi, kan namanya desak Anies. Desak Anies dia kayak yang waktu Bang Ade bikin acara kan. Gebuk ya Bang? Iya, Gebuk Ade Armando. Kan pertanyaannya
bukan pinggir jurang nggak sih, masuk jurang itu gitu. udah face to face Face gitu to kan. face bener-bener yang kayak Bang Ade depannya ada silahkan mau nanya apa gitu kan, ya Bang Ade nyantai. Iya. Ini kayak kenapa nggak terima terus dibilang pengadu domba kan Oh, jadi karena pertanyaannya sulit kali ya? sulit. Sulit. Dan katanya sensitif. hitam putih gitu, jadi nggak jelas, mungkin nggak bisa jawab apa gimana Mas Anisnya gitu. Dan yang marah itu Mas Anisnya Mas sendiri. Anis Mas malah Anis, kok kamu Mas Anis. ini pertanyaannya pengadu domba gitu, kayak dia takut mungkin gue jawab apa ya gitu kali. Padahal si Amin Muda ini kalau menurut yang aku lihat dari tracknya Bang Julil, Bang, ini tuh dia tuh nggak minta uang, dia tuh kayak ya emang pengen memenangkan Mas Anies saja. Kalau yang aku lihat pengen diakui, pengen ada afirmasi, pengen logonya ditempel, pengen kaosnya dipakai, kayak gitu sebenarnya yang aku lihat. Nah terus Bang, terus kan ini ya kayak Ada lagi. Habis-habis ya? Iya. Sedih loh saya dengar. kalau cerita bisa sejam sendiri. Iya. Jadi kan ini udah dalam satu forum deh tuh kan. Nah, terus di acara lain gitu, nah si Bang Julil ini pernah, maksudnya dia pernah ngerasa di situlah titik keraguan dia kayak kok ini apa ya, kayak maksudnya nggak bisa ngejawab gitu loh kan. Dia pikir kayak politisi lainnya bisa lah jawab terabas aja gitu istilahnya Iya. jawab Jawab gitu. apa nih? Yang Jawab tadi pertanyaan yang tadi balik ini ke masih yang pertanyaan balik ke tadi. pertanyaan tadi. Nah, ada satu momen di mana si Bang Julil ini bilang, "Kami ini bukan loyalis Anies, kami loyalis perubahan." Nah, di situ si Mas Anies kayak marah gitu Bang, nggak terima gitu. Jadi kayak setelah apa statement ini mungkin yang akhirnya bikin Anies nih nandain ini orang gitu kayak, oh awas lo ya gitu. Iya, baper, ngambek lah ya. Ngambek gitu. Iya. Nggak, karena memang Anies ketika itu kan menawarkan perubahan kan? Iya, perubahan. Mungkin ya Bang Julil nggak salah juga nggak sih, kan ngeliatnya Nggak salah. loyalis perubahan nih. Dilihat dari visi misinya. Visi misinya gitu kan pas di statement begitu Si marah. Bang Julilnya memang rada terlalu berani kali ya, terlalu jujur. Jujur. Oh jadi mungkin Bang Ade ngeliat yang lain itu pada takut gitu ya. Bukan, maksud saya gini. Oke. Ya udah tahu kali ya Aniesnya kayak begitu ya. Nah, Terus dipancing. lu pakai mancing-mancing bilang, gue tuh bukan pro lo, gue pronya pada yang diperjuangkan lo, yaitu perubahan. Kan mestinya Anies tuh langsung bilang, wah ini apa harus dipuji dong. Iya. Jadi kamu tuh sejalan dengan saya. Jadi kamu tuh nggak minta apa-apa ya sama saya ya. Kamu tuh cuman sama-sama ingin memperjuangkan perubahan. Harusnya diapresiasi dong. Dia kecewa si Abah itu, si Imam Mahdi palsu itu. Dia maunya dia itu diakui bahwa gue itu mendewakan lu loh Nis. Bahwa gue itu menganggap lu itu nabi loh Nis. Mungkin seperti itu maunya Anies. Atau gue sembah lu sebagai Imam Mahdi loh Nis. Mungkin Anies mau seperti itu mungkin. Sehingga omongan ini ditampilkan dia. Mungkin yang bingung ya. Yang mana sih Bang videonya Bang? Coba Bang Boy kasih tahu Bang Boy. Ini guys. Anda lagi mau memecah belah ini. Sebenarnya pernah dibuat ragu pas desak Anies pertama. Saya bertanya dan memberi pertanyaan tertutup. Beliau malah nggak terima dan bilang saya mau mengadu domba. Kan saya kira AB Anies Baswedan bukan seperti politisi pada umumnya yang takut menyatakan hitam putih. Ternyata ya sama aja. Ini ada 4, cuma pertanyaan tertutup Pak, ya atau tidak? Ya, mungkin bisa dijawab. Kalau tidak mau dijawab, di skip bisa Pak ya? Mas bentar, si paling improv nih. Biar cepet kan? Buset dah. David, kalau gini nggak bisa. Nggak bisa ya? Tuh bener, Bisa. harus taat aturan. Bisa. Mas, Oke. Anda lagi mau memecah belah ini. Anda Oke. lagi mau memecah belah ini. iya. Memecah belah. Nggak dipecah belah aja kalah kok. Pecah belah. Adis. 2017 kau yang mau pecah belah Indonesia, bertahu kau. Nggak paham juga si Imam Mahdi palsu ini. Oke, ini dia. Mas Anies, ada orang yang curhat di X mengatakan dirinya itu relawan Amin Muda dan merasa kecewa berat karena Pilpres kemarin mendukung Anda. Karena kecewa beratnya itu perjuangan mereka sebagai relawan itu nggak pernah dianggap oleh Anda. Ya nggak tahu juga itu benar atau tidaknya. Tapi di dalam curhatan tersebut, orang tersebut berani bertanggung jawab atas apa statement yang dia keluarkan. Dan kalau memang itu benar, kasihan banget ya. Karena kalau kita tahu sebagai relawan itu sangat luar biasa, sangat pentingnya di dalam pemenangan Pilpres. Karena relawan itu bukan hanya keluar waktu saja gitu ya kan, tapi keluar keringat, tenaga, pikiran, bahkan uang sekalipun itu pasti dikeluarkan untuk memenangkan Anda ketika Pilpres. Dan hari ini mereka curhat di X merasa dirinya kecewa berat. Ya, buat mas-mas yang curhat di X mengatakan dirinya kecewa berat,
Masnya harus belajar. Pak Prabowo aja ditinggalin, apalagi Mas. Mas itu siapa? Ya. Ya memang seperti itu Anies, tapi saya masih kaget dan heran masih ada yang menyembah dan memuji dia. Kaum HTI udah nggak masuk hitungan lah ya, karena memang dia itu bagaimana caranya Anies kalau bisa jadi nabi pun diangkat oleh mereka. Udah pasti dia akan jadi nabi tuh Anies. Cuma kan nggak mungkin. Nah, tapi masih ada orang-orang yang terserahlah. Yang penting kita kaum yang tahu bagaimana ini harus Indonesia ini yang besar ini harus dipimpin oleh orang yang tepat. Thank you guys. Support terus channel ini. Kita akan banyak mengupdate informasi terbaru tentang Jokowi, Prabowo, Gibran. Bye bye.